Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Cek absensi dulu ya untuk sekretaris. Kita ada berapa orang? 17 orang hadir semua. Ada yang hadir. Sekretaris Dr. Amin. Itu sakit. Cuma 2 orang itu ya. Dan cek sekitar ada sampah atau tidak. Ada bu, tidak ada. Bagus, karena dengan adanya pembersihan itu akan menjadi pelajar itu akan jadi teratur, nyaman, dan lebih mudah memahami materi. Hari ini itu kita akan belajar neraca lajur, di mana ada tujuan pembelajaran yaitu setelah nanti Ibu menayangkan tayangan PowerPoint, diharapkan kalian dapat memahami konsep dan prinsip dasar akuntansi, terutama di neraca lajur, dan peserta didik juga mampu mencatat neraca lajur dengan baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Neraca saldo. Coba meta neraca saldo itu apa? Neraca saldo itu adalah laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun. Iya, benar ya meta. Kemarin Ibu sudah mengirimkan bahan yang akan kalian pelajari di rumah dan yang akan kita bahas untuk hari ini. Sudah pada dibaca belum? Sudah ya? Coba. Ada yang tahu apa itu neraca lajur? Ya, Agnes? Neraca lajur adalah salah satu alat bantu yang untuk menggunakan laporan keuangan namun bukan merupakan dokumen wajib. Ya, benar ya. Ada lagi? Neraca lajur itu adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghitung semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Neraca lajur itu memiliki beberapa bentuk, ada yang 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom, dan itu tergantung kebutuhan dari perusahaan ingin membuat berapa kolomnya. Depan sehari-hari itu bisa kita nyatakan, misalnya kita mengelola bisnis kecil, di mana kita bisa menggunakan neraca lajur untuk melacak pendapatan, pengeluaran, aset, dan liabilitas. Nah, di sini itu neraca lajur membantu kesehatan keuangan bisnisnya, jadi kita bisa menemukan keputusan yang tepat untuk mengelola keuangan kita. Dalam neraca lajur itu ada seorang yang bertanggung jawab untuk menyusun neraca lajur. Salah satunya itu adalah akuntan atau tim akuntansi, di mana bertanggung jawab untuk pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Berikutnya itu ada manajer keuangan. Coba ada yang tahu nggak manajer keuangan itu tanggung jawab untuk apa? Putri? Manajer keuangan itu bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan dan memastikan bahwa neraca lajur disusun secara akurat sesuai kondisi keuangan yang sedang. Iya benar, terima kasih Putri. Dalam praktik penyusunan neraca lajur itu bisa dilakukan kapan saja selama masa periode akuntansi. Nah, Messi, kapan itu waktu yang tepat untuk menyusun neraca lajur? Karena itu pada periode akuntansi yang pertama sebelum menentukan keputusan dan yang ketiga sebelum melakukan keuangan. Oke, yang dibilang Messi itu tadi benar. Yang pertama itu akhir periode, biasanya seperti bulanan dan tahunan. Lalu ada sebelum penutupan buku, di mana perusahaan ini memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Berikutnya, pentingnya membuat neraca lajur dalam proses akuntansi. Coba Siti boleh dibaca. Pertama itu alat utama untuk merekam dan melacak semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, di mana melacak arus kas dengan evaluasi kinerja keuangan dan menyusun laporan keuangan yang keluar dan lengkap. Jadi pentingnya membuat neraca lajur. Memahami neraca lajur 10 kolom. Di mana yang pertama itu ada nomor akun. Nomor akun dan nama akun biasanya itu nomor akun diisi dari nomor akun yang paling kecil, dan nama akun dimulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Berapa penyesuaian? Yang mana letaknya itu di sebelah neraca saldo. Transaksi penyesuaian ini tuh adanya karena perubahan saldo
dalam akhir periode. Yang berikutnya neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk neraca saldo setelah disesuaikan, perhitungannya itu dengan mengakumulasikan neraca dan jurnal penyesuaian untuk mengetahui saldo terbaru dari perusahaan. Untuk laporan laba rugi, akunnya di sini itu akun real, di mana jenisnya itu ada pendapatan dan beban perusahaan. Dan akun beban itu merupakan pengeluaran kegiatan operasional perusahaan yang terjadi selama satu periode. Nah, untuk hasil akhir dari neraca dan laporan laba rugi itu umumnya itu mengalami selisih, di mana selisihnya ini nanti itu harus sama untuk bisa menemukan profit atau kerugian selama satu periode. Agar kalian lebih paham, ibu mau kalian kerjain post test, tapi dikerjakannya secara kelompok ya. Jangan ini. Itu diskusikan secara kelompok. Nanti ibu mau kalian perwakilan kelompoknya maju di sini untuk mengisinya secara langsung aja. Ya, perwakilan kelompok 1 boleh. Nomor 2. Terima kasih ya, Rio. Berikutnya perwakilan kelompok 3, siapa yang maju? Jadi boleh. Ya, boleh Bu. Ayo Bu. Dari beban 4 sampai akhir ya, saya. Beban 4. Makasih ya Shelly. Coba dicek jawabannya, sama nggak? Sama Bu. Oke, berarti kalian sudah pada memahami materi tentang neraca lajur. Coba ibu mau Najwa untuk kesimpulan hari ini tentang neraca lajur. Jadi neraca lajur itu adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada penyusunan laporan keuangan. Nah, bentuk kolomnya itu ada 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Itu tergantung dari kebutuhan perusahaan. Bagus ya kesimpulan dari Najwa. Cukup pintar-pintar ya murid-murid di sini untuk hari ini. Terus belajar karena kedepannya juga masih banyak pelajaran yang harus kita pahami. Mungkin hari ini sampai di sini aja untuk materi neraca lajur. Untuk agenda berikutnya itu akan ada jurnal kembali. Jadi dipelajari juga tentang jurnal kembali untuk minggu depan. Terima kasih kalian yang sudah datang hari ini. Semoga yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Sebelum ditutup, boleh ketua kelas yang berdoa. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu, pamit ya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu.